Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyyah bi barakati al-Fatihah. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Ada yang masih ingat dengan materi pekan yang lalu? Baik, pekan lalu kita bicara tentang pengertian perkawinan, tujuan, manfaat, dalil, hikmah yang terkandung di dalamnya. Pada kesempatan hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah kewajiban bimbingan perkawinan. Kenapa bimbingan perkawinan itu perlu diikuti? Bapak pikir berangkat dari Quran surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Dari sini erat kaitannya dengan ayat terakhir, lafaz yang terakhir, liqaumi yatafakkarun. Kita memahami yang namanya ayat hanya sebatas firman Allah atau kalam Allah. Padahal ayat itu dibagi dua, ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Min anfusikum azwaja, disitulah kita harus memperlakukan pasangan dengan baik, karena dia termasuk ayat Allah secara kauniyah. Kalau sudah diperlakukan dengan cara yang baik, maka akan menghadirkan litaskunu, ketenangan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tenang di sini tidak serta-merta dia langsung tenang, karena lafadznya ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ja'ala itu harus diupayakan, ja'ala itu harus diusahakan, ja'ala itu harus terprogram. Maka itulah pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan. Ada hadis ruya ma'anahu an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qala al-mawaddah hubbur rijlu imra'atahu wa rahmatahu iyyaha ayyusibaha bisu. Jadi mawaddah itu adalah kecintaan pria kepada pasangannya, sementara warahmah itu adalah kasih sayang pasangannya kepada pasangan wanita untuk tidak melakukan keburukan. Ada litaskunu, ada mawaddah, ada warahmah. Ini misi perkawinan. Di misi perkawinan adalah capaiannya sakinah, mawaddah, warahmah. Coba kita lihat bagaimana interpretasi negara pada surat Ar-Rum ayat 21. Lahir Undang-Undang Perkawinan tahun 74 pasal 1 yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia ini memang bukan negara Islam, tetapi semangat kaum muslimin untuk menerapkan nilai-nilai ajaran Islam itu terinterpretasikan pada Undang-Undang Perkawinan tahun 74 pasal 1 yang berbunyi demikian. Nah, ini yang menjadi latar belakang kenapa bimbingan perkawinan perlu diadakan. Angka perceraian yang terus meningkat, kekerasan dalam rumah tangga yang terus terjadi tiap tahun. Karena itu terjadi, maka pada tahun 2004 keputusan Menteri Agama agar setiap pasangan yang hendak menikah diberikan pembekalan. Di tahun 2013 kepada pasangannya, sementara warahmah itu adalah kasih sayang pasangannya kepada pasangan wanita untuk tidak melakukan keburukan. Ada litaskunu, ada mawaddah, ada warahmah. Ini misi perkawinan. Di misi perkawinan adalah capaiannya sakinah, mawaddah, warahmah. Coba kita lihat bagaimana
interpretasi negara pada surat Ar-Rum ayat 21. Lahir Undang-Undang Perkawinan tahun 74 pasal 1 yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia ini memang bukan negara Islam, tetapi semangat kaum muslimin untuk menerapkan nilai-nilai ajaran Islam itu terinterpretasikan pada Undang-Undang Perkawinan tahun 74 pasal 1 yang berbunyi demikian. Nah, ini yang menjadi latar belakang kenapa bimbingan perkawinan perlu diadakan. Angka perceraian yang terus meningkat, kekerasan dalam rumah tangga yang terus terjadi tiap tahun. Karena itu terjadi, maka pada tahun 2004 keputusan Menteri Agama agar setiap pasangan yang hendak menikah diberikan pembekalan. Di tahun 2013 maka pelaksanaan pedoman penyelenggaraan kursus pranikah, saat itu namanya Suscatin, itu dijalankan, dibuat. Lalu di tahun 2014 digulirkanlah program bimbingan perkawinan. Kemudian di tahun 2017 untuk petunjuk teknis bimbingan itu direvisi, tertuang pada nomor 373 tahun 2017. Yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Meskipun definisi bahagia dan kekal itu sebagian ada yang berargumentasi sulit dikonsepkan, tetapi bahagia itu adalah ketika seseorang atau pasangan dalam membina rumah tangga bisa menyelesaikan konflik dinamika yang terjadi di internal keluarga. Karena bahagia itu bukan lahir di awal, tapi bahagia itu lahir di akhir. Sebab untuk mencapai taskunu sakinah tadi mesti ada percobaannya. Kenapa pohon itu dikatakan tenang? Setelah terjadi puting beliung. Jadi dia bergoyang dulu, baru muncul istilah pohonnya sudah tenang. Jadi tidak mungkin keluarga itu tidak akan terjadi permasalahan, pasti akan terjadi. Nah, bimbingan perkawinan bukan menghindar dari permasalahan, tetapi bagaimana agar bisa menyelesaikan dinamika permasalahan keluarga sehingga mencapai di taskunu itu tadi. Nah, jadi prinsip bimbingan perkawinan pranikah adalah sebagai upaya pencegahan dari perceraian. Ya. Jadi tujuannya adalah sebagai pencegahan dari perceraian, bukan menghindar dari permasalahan. Permasalahan akan tetap datang di tengah rumah tangga, tetapi yang kita inginkan bagaimana agar bisa selesai dari dinamika masalah. Baik, ada pertanyaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.